Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wipit Agustianto pada mata kuliah Komputer Pembelajaran SD. Di materi pembahasan yang ke-6, kita akan belajar mengenai media pembelajaran Microsoft Excel. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang dua media pembelajaran, yaitu media pembelajaran menggunakan blog dan yang kedua adalah media pembelajaran menggunakan Microsoft Word. Dan pada materi kali ini, media belajar yang ketiga adalah menggunakan Microsoft Excel. Tujuan dari pembahasan materi kali ini adalah kalian nanti sebagai mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang apa itu Microsoft Excel. Dan Microsoft Excel itu merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengelola angka. Yang kedua, kalian sebagai mahasiswa nanti dapat memahami dan mengetahui formula atau rumus apa saja yang ada pada Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk membantu proses perhitungan. Dan yang ketiga, kalian nanti sebagai mahasiswa dapat memahami, mengerti mengenai diagram-diagram ataupun grafik yang ada pada Microsoft Excel. Oke, secara definisi, Microsoft Office itu merupakan perangkat lunak, paket aplikasi yang di dalamnya ada Word, Excel, PowerPoint. Word sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Untuk Microsoft Excel, kalau secara definisi merupakan perangkat lunak untuk melakukan pengolahan angka atau number processing. Microsoft Excel itu lahir pada tahun 1987. Microsoft Excel itu dapat kita sebut juga sebagai Microsoft Office Excel, atau pada keluaran yang terbaru Microsoft Excel itu disebut dengan Excel. Nah, jadi memanggilnya dengan kata Excel saja, tidak ada kata Microsoft. Berikut ada beberapa fungsi dan kegunaan Excel. Yang pertama, Microsoft Excel dapat kita gunakan untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. Data ini bisa beraneka macam. Nah, misalnya bisa data keuangan, data nilai mahasiswa, terus data penduduk. Ini dapat kita lakukan pengolahan data. Terus yang kedua, Microsoft Excel dapat kita gunakan untuk melakukan perhitungan aritmatik atau statistika. Yang ketiga, Microsoft Excel dapat kita gunakan untuk melakukan perhitungan logika dan matematika. Yang keempat, Microsoft Excel ini juga diberikan kemampuan untuk membuat grafik dan diagram. Jadi data-data yang kita tampilkan tidak hanya berupa tabel saja, jadi kita bisa dapat membuat suatu grafik sehingga data yang ditampilkan akan lebih mudah untuk dipahami. Yang kelima, Microsoft Excel dapat kita gunakan untuk membuat catatan ataupun laporan keuangan. Yang keenam, Microsoft Excel dapat membantu dalam proses pendataan inventaris ataupun penjualan di suatu toko atau warung. Yang ketujuh, Microsoft Excel dapat digunakan untuk melakukan perhitungan riset harga. Kira-kira pada bulan depan ada kenaikan harga berapa persen. Ini dapat kita analisa, kita riset, dan kita hitung menggunakan Microsoft Excel. Dan yang terakhir, Microsoft Excel dapat kita gunakan untuk membantu mengolah data-data penelitian. Oke, selanjutnya untuk ekstensi dari dokumen yang dihasilkan atau file yang dihasilkan oleh Microsoft Excel ada dua macam. Ya, ekstensi itu merupakan tanda atau huruf 3 atau 4 karakter yang berada di belakang setelah tanda titik. Microsoft Excel sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah titik XLS. XLS atau ekstensi .xls ini digunakan untuk Microsoft Excel 2007 dan di bawahnya. Jadi ini untuk versi yang agak lama. Sedangkan untuk versi Excel yang terbaru mulai tahun 2010 sampai sekarang itu menggunakan ekstensi .xlsx. Ya. Jadi bedanya ada
X di belakang. Ini untuk versi yang dari 2010 sampai sekarang. Sedangkan yang sebelum 2007 itu menggunakan XLS saja. Terus untuk manfaat dari Microsoft Excel ada beberapa. Yang pertama adalah Microsoft Excel dapat membantu dalam bidang akuntansi. Nah, di sini kita dapat melakukan pendataan keuangan, nah, menghitung laba rugi. Nah, jadi kita dapat melihat laporan keuangan, laporan rugi laba dari suatu toko atau perusahaan. Terus yang kedua, Microsoft Excel dapat kita gunakan untuk melakukan perhitungan atau kalkulasi matematis. Nah, jadi kita dapat menggunakan perhitungan sederhana, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun perhitungan-perhitungan yang menggunakan rumus, ya, menggunakan rumus pi, ya, function, dan lain-lain. Terus Excel dapat kita gunakan untuk melakukan pengelolaan data. Jadi data-data yang semulanya berupa angka dan huruf, nah ini dapat kita kelola. Kelola ini misalnya kita lakukan sortir ya. Kita sortir, kita cari data tertentu. Atau kita kelompokkan berdasarkan kriteria data tertentu. Atau kita kalau pengen mengelola, pengen melihat data dengan nilai tertinggi atau nilai terendah, ini dapat kita lakukan di Microsoft Excel. Yang keempat, Microsoft Excel dapat kita gunakan untuk pembuatan grafik. Jadi data yang ditampilkan tidak hanya berupa tulisan, angka, huruf, maupun tabel, tapi dapat berupa gambar grafik di mana nanti secara visual akan mempermudah untuk memahami data yang disajikan. Yang kelima, Microsoft Excel dapat kita lakukan proses operasi tabel. Jadi tabel yang kita buat dapat kita kombinasikan dan kita lakukan operasi perhitungan. Misalnya dari tabel nilai mahasiswa, di situ nanti kita bisa menambahkan suatu perhitungan, suatu kolom di mana untuk rata-rata nilai mahasiswa atau misalnya total keseluruhan nilai mahasiswa. Berikut ini tampilan dari Excel 2019. Jadi tampilannya hampir mirip seperti Microsoft Word ya. Kalau Word itu cenderung berwarna biru, kalau Excel ini berwarna hijau. Dan nanti akan kita coba ya mempraktekkan Microsoft Excel 2019. Untuk Microsoft Excel di dalamnya terdapat formula, rumus atau function. Ya, secara definisi, rumus merupakan persamaan matematika untuk menghitung nilai dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Jadi kita nggak perlu menghitung menggunakan kalkulator ataupun dengan software yang terpisah. Jadi data yang ada di Excel bisa langsung kita hitung. Terus rumus ini kita gunakan dalam perhitungan. Perhitungan dapat berupa angka, teks, tanggal maupun waktu. Dari perhitungan sederhana maupun perhitungan yang kompleks. Untuk memulai menggunakan rumus-rumus di Microsoft Excel, itu kita mengawali dengan tanda sama dengan. Di sini ada beberapa fungsi. Nah, di dalam Microsoft Excel ada lumayan banyak ya. Yang pertama untuk fungsi logika ada 5. Terus di fungsi teks ada 15. Di fungsi tanggal dan waktu ada 21. Di fungsi pencarian atau referensi ada 14. Di fungsi matematika dan trigonometri ada 18. Untuk fungsi statistik ada 16. Fungsi informasi ada 12. Fungsi database ada 6. Dan fungsi finansial ada 4. Fungsi-fungsi tersebut nanti akan kita gunakan sesuai kebutuhan. Tapi di sini tidak akan kita bahas satu persatu karena cukup banyak ya. Dan nanti kita praktekkan perlahan saja. Terus di Microsoft Excel terdapat diagram atau grafik. Grafik atau diagram itu merupakan suatu rangka yang kita gunakan untuk membentuk objek, visualisasi, dan data sebuah tabel. Grafik atau diagram itu disajikan dalam bentuk kombinasi data. Jadi berupa angka, huruf, simbol,
gambar maupun lambang. Dalam Microsoft Excel ada berbagai macam grafik atau diagram atau chart, yaitu yang pertama ada kolom, line, P, bar, area, XY, map, stock, dan lain-lain. Ini berbagai macam jenis chart ataupun grafik di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana membuat dokumen Microsoft Excel. Oke, untuk memulai membuka Microsoft Excel, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kalau di desktop kita ada simbol seperti ini, ada berwarna hijau, ada tulisan X, ini dapat kita langsung klik 2 kali saja. Klik-klik. Jika kita klik 2 kali, nanti akan membuka Microsoft Excel. Atau kita juga bisa menjalankan melalui klik Start menu di pojok kiri bawah. Terus di sini kita cari Excel. Ini kalau sudah ketemu. Kalau tidak, kita ke bawah, cari di bagian Microsoft. Ada atau enggak? Kalau enggak ada, di huruf E ada tulisan Excel. Kita klik. Nah, di sini nanti akan menampilkan tampilan awal dari Microsoft Excel 2019. Di sini ada beberapa pilihan, ada Home, New, sama Open. Open kita gunakan kalau kita ingin membuka file Excel yang sudah pernah kita buat. New kita gunakan kalau ingin membuat dokumen Excel yang baru. Kalau Home, di sini kita bisa tampilan awal, kita bisa melihat dokumen-dokumen atau lembar kerja yang pernah kita buka, maupun kita bisa langsung membuat lembar kerja Excel yang baru di sini. Kalau kita pengen yang baru dengan template yang udah ada, bisa dicari di bagian New ini ya. Di Excel lembar kerjanya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Nah, ini ada banyak sekali. Bahkan bisa untuk membuat desain kalender di sini. Oke, kita coba buat new, terus klik blank workbook. Nah, jadi kita buat lembar kerja yang kosong. Ini tampilan pertama dari lembar kerja pada Microsoft Excel. Di bagian atas nanti akan ada tulisan book 1. Berarti ini kita belum menyimpan lembar kerja Excel ini, atau dokumen Excel ini belum kita simpan. Terus di bagian atas ada beberapa menu, ada file, ada home, insert, page layout, formula, data, review, view. Nah, ini di sini menu-menunya hampir mirip seperti di Microsoft Word. Cuman bedanya di bagian bawah. Nah, di sini ada huruf A sampai sekian. Ini disebut dengan kolom, nah, atau kolom. Dengan yang angka 1 sampai sekian ini disebut dengan baris. Ya, disebut dengan baris atau row. Sedangkan pertemuan antara kolom ya, dan baris yang saya klik ini disebut dengan sel. Ini karena dia pertemuan dari kolom B baris kedua disebut dengan sel B2. Ya, di sini bisa kelihatan di atas sini. Terus kita klik sini, ini adalah sel F1. Oke ya. Terus di bagian sini ada tempat untuk menuliskan fungsi atau rumus di sini. Oke. Sekarang kita coba menuliskan. Kita buat ya, misalnya data nilai mahasiswa. Terus bawahnya saya buat komputer pembelajaran SD. Di sini tadi kan masing-masing itu ada kolom dan baris. Kita misalnya pengen ya, membuat sebuah tulisan data nilai mahasiswa komputer pembelajaran SD.
Ini dapat kita blok seperti ini. Terus kalau kita pengen menebalkan, klik bold. Nah, seperti ini. Kalau kita pengen ganti font juga bisa. Dengan Times New Roman, terus fontnya saya perbesar jadi 16, misalnya seperti ini. Terus di bagian sini, nah misalnya saya buat nomor. Nah, terus kolom ke B saya buat name. Kolom C saya buat nama. Terus ini saya buat untuk nilai-nilainya. Nah, ini saya buat tugas. Terus ini saya kasih T1, tugas 1 ya. T2, tugas 2. Terus ini saya buat kuis. Bawahnya di F6 saya buat Q1, Q2 untuk G6. Terus pada H5 saya buat UTS. Saya buat UAS. Ini ya. Terus di sini ini kita blok. Nah, misalnya kita pengen mengeblok seperti ini. Terus di bagian sini ada bottom border. Ini kita klik all border. Nah, seperti ini. Nanti dia akan membentuk suatu garis tepi border. Nah, seperti ini. Tabel ya, dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan merapikan. Ini kita buat supaya posisinya di tengah. Jadi pada perataan kita klik center. Nah, seperti ini center. Terus di sini kita, karena ini ada yang satu kolom ya, tapi ini ada yang butuhnya dua kolom. Nah, untuk menggabungkan kolom kita bisa gunakan merge and center. Oke, ini juga bisa kita merge and center. Nah, seperti ini. Terus, jadi ini kan kolom. Merge and center dapat juga digunakan untuk menggabungkan dua baris atau lebih. Ini baris 56 saya merge and center. Nah, ini merge and center untuk UTS, UAS juga. Terus ini posisinya biar dia di tengah, klik di sini middle line. Nah, ini juga sama. Terus ini coba kita kasih tebal bold. Nah, seperti ini. Terus di sini misalnya kita pengen menghitung ya dari nilai akhir, misal di sini nilai akhir ini kita blok, kita tebalkan. Nah, ini terus di sini kita buat 1. Nah, kalau kita pengen bawahnya 2, 3 dan seterusnya berurutan, ini kita gunakan keyboard control. Nah, di pojok sini tinggal kita tarik, nanti dia akan otomatis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke, ini bisa kita buat 2020 5301 misalnya. Ini juga sama, kita tarik. Nah, bisa berurutan ini. Ini kita kasih nama Adi, Budi, Cindy, Dedi, Edi, Vidi, Gigi, Heri, misalnya gini ya. Kita buat ada 6 nama mahasiswa. Terus di sini tugas 1 misalnya Adi mendapatkan 80. Terus ini 75. Ini 90. Ini kita acak saja ya, kita asal sampel.
Oke, kita sampel aja. Ini biar cepet-cepet tak acak gini ya. Yang penting ada nilainya. Oke, di sini sudah kita buat beberapa sampel datanya. Terus ini coba kita rapikan posisinya biar dia di tengah, adjacent center. Ini juga adjacent center seperti ini. Ini juga kita buat di tengah. Oke, di sini kita akan menghitung nilai akhir. Nilai akhir ini misalnya ya, dia merupakan rata-rata ya, dari tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2 sampai UTS dan UAS. Untuk memulai, untuk menghitung, kita buat sama dengan. Nah, terus untuk rata-rata, ini kita gunakan rumus average ya. Rata-rata, terus dia dimulai dari sel D7 sampai I7. Kita tutup. Nah, ini nanti menampilkan rata-ratanya segini ini, 84. Kalau pengen mengetahui rata-rata yang di bawahnya, kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kita bisa melihat langsung ya. Jadi kita kalau misalnya tidak pengen menggunakan rata-rata ya, pengen gunakan cara manual, dapat juga seperti ini. Sama dengan D7 ditambah E7 tambah F7 tambah G7 tambah H7 tambah I7. Kita ini kurungi dulu. Terus kita bagi 6. Hasilnya ini juga sama. 84,16. Ya, jadi kita bisa melakukan perhitungan matematis seperti ini, gitu ya. Oke, ini contoh sederhana untuk pembuatan perhitungan nilai akhir ini. Terus misalnya dari data ini kita pengen melihat ya, menjadikan tabel ya. Caranya ini kita blok dulu dengan sini. Kita klik recommended chart. Nah, di sini kita bisa buat ya, misalnya oke, bentar ya, kita buat sini aja. Nah, ini kita klik. Oke, nah nanti yang menghasilkan sebuah grafik ya. Nah, di sini kita bisa melihat naik turun dari nilai mahasiswa tersebut. Di sini Adi, ya, kita bisa melihat nilai tertinggi, terendah bisa ketahuan di sini ya. Oke, ini juga nanti bisa kita atur lagi supaya bisa lebih bagus ya untuk grafiknya. Kurang lebih caranya seperti ini. Terus di sini di Excel ada sheet. Nah, ini untuk lembar kerja. Kalau kita pengen mengcopy atau menambah sheet baru, kita klik dapat seperti ini, new sheet. Nanti lembar kerja kosong ya. Jadi nggak harus kita buat file yang baru. Dapat langsung klik sheet yang kedua. Terus hanya kita pengen menyimpan lembar kerja Excel ini, kita lakukan dengan cara file, save as. Nah, terus misalnya kita browse, terus kita cari folder sini. Misalnya ini kita ganti nama latihan 1. Terus kita klik tombol save.
Ketika dia sudah berhasil kesimpan, nanti di sini akan ada tulisan latihan1.xlsx. Kalau dia cuma ada tulisan book 1. Ya. Oke, tadi sedikit ya penjelasan tentang Microsoft Excel. Di Microsoft Excel dapat kita gunakan juga sebagai media pembelajaran. Nah, dengan Excel kita dapat mempermudah dalam pengolahan angka. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembahasan kita tentang Microsoft Excel. Di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan materi-materi yang lain tentang media pembelajaran masih menggunakan Microsoft Office. Nah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.